Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama Ahmadi, NIT 2442054 dari engine 4 Bravo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak strategi jangka pendek terhadap produktivitas kapal. Strategi jangka pendek adalah langkah atau keputusan yang dilakukan dalam waktu singkat untuk mencapai target operasional tertentu, seperti meningkatkan kecepatan kerja kapal, mengurangi keterlambatan, atau menekan biaya operasional. Dalam dunia pelayaran, strategi ini biasanya diterapkan oleh nahkoda, chief engineer, maupun manajemen perusahaan pelayaran untuk menjaga kelancaran operasi kapal sehari-hari. Dampak positif strategi jangka pendek terhadap produktivitas kapal. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Strategi jangka pendek dapat membantu kapal bekerja lebih cepat dan efisien. Contohnya adalah pengaturan jadwal bongkar muat yang lebih teratur sehingga waktu kapal berada di pelabuhan menjadi lebih singkat. Dampaknya, waktu tunggu kapal berkurang, perjalanan menjadi lebih banyak, pendapatan perusahaan meningkat. Yang kedua, mengurangi keterlambatan pelayaran. Dengan strategi seperti menjadwalkan awak kapal dan pemeriksaan mesin secara rutin sebelum keberangkatan, kapal dapat mengurangi risiko kerusakan mendadak. Dampaknya, jadwal pelayaran lebih tepat waktu, kepercayaan pelanggan meningkat, produktivitas kapal tetap stabil. Yang ketiga, menekan biaya operasional. Strategi penghematan bahan bakar dalam jangka pendek, misalnya mengatur kecepatan ekonomis kapal, ekonomi speed, dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Dampaknya, pengeluaran operasional menurun, keuntungan perusahaan meningkat. Jadi, dampak negatif strategi jangka pendek. Walaupun memiliki manfaat, strategi jangka pendek juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila terlalu difokuskan pada target cepat. Contoh 1. Menurunkan umur mesin kapal. Jika kapal dipaksa beroperasi terus-menerus tanpa perawatan cukup demi mengejar target pengiriman, maka mesin akan cepat aus. Dampaknya, risiko kerusakan meningkat, biaya perbaikan menjadi besar, kapal bisa mengalami downtime. Yang kedua, menurunkan keselamatan kerja. Tekanan untuk bekerja cepat dapat membuat awak kapal mengabaikan prosedur keselamatan. Dampaknya, risiko kecelakaan kerja meningkat, kesalahan operasional lebih sering terjadi. 3. Produktivitas jangka panjang menurun. Strategi yang hanya fokus pada hasil cepat kadang mengabaikan perawatan dan pengembangan sumber daya manusia. Dampaknya, kinerja kapal menurun dalam jangka panjang. Awak kapal mudah lelah dan kurang produktif. Contoh kasus atau ilustrasi sederhana. Kasus, sebuah kapal kargo ingin meningkatkan jumlah perjalanan dalam 1 bulan. Perusahaan memutuskan menggunakan strategi jangka pendek berupa mempercepat proses pembongkaran muat, mengurangi waktu istirahat mesin, menambah jam kerja awak kapal. Hasil positif, dalam 1 bulan, jumlah perjalanan meningkat dari 4 kali menjadi 6 kali, mendapatkan perusahaan naik, pengiriman barang lebih cepat. Hasil negatifnya, namun setelah beberapa minggu, mesin induk mengalami overheating karena kurang perawatan. Awak kapal mengalami kelelahan, kapal harus berhenti operasi selama beberapa hari untuk perbaikan. Akibatnya, produktivitas kapal akhirnya menurun karena kerusakan dan keterlambatan operasi. Jadi kesimpulan dari judul ini, strategi jangka pendek dapat meningkatkan produktivitas kapal melalui efisiensi kerja, pengurangan keterlambatan, dan penghematan biaya operasional. Namun jika dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan perawatan mesin dan keselamatan kerja, strategi ini justru dapat menurunkan produktivitas kapal dalam jangka panjang. Oleh karena itu,
Diperlukan keseimbangan antara pencapaian target cepat dan berkelanjutan operasional kapal. Jadi demikian video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.